dokter, ke bidan, ke mantri, mereka malah ketawa. Kamu ada sekalian sama aku udah ada. Ayo, ini kan buat kamu juga. Ayo. Selamat pagi. Pagi Selamat dokter. Dengan siapa nih? Bapak Dodi. Mas Dodi. Ini Ica dokter. ya. Selamat pagi. Ini kenapa? Iya, jadi kedatangan kita ke sini kita berdua mau konsul. Kita udah setahun lebih menikah tapi belum juga dikasih momongan. Itu kenapa ya dokter? Nah, kamu udah pengen punya momongan belum? Jangan-jangan baru dari Mbak Rizka saja. Sudah, Pak Dok. Sudah. Ini. Oh, ya udah. Ya dua-duanya lah dokter, kan secara badan saya aja subur. Masa ya saya belum juga bisa hamil? Apa jangan-jangan abangnya nih yang mandul? Secara dulu waktu muda katanya abang suka masturbasi. Masa? Enggak, Dok. Oh iya, Dok. Kata orang yang sering masturbasi ibarat senter yang dihidupkan di siang hari, Dok. Pada saat malam dihidupkan, senternya sudah redup, Dok. Apa benar, Dok? Ya kalau udah itu kan ini HP ada senternya kan, dia pakai HP. Bukan gitu, nggak ada hubungannya, ya. Jangan sampai rasa menyesal, kejadian yang masa lalu itu mempengaruhimu, membuat kamu khawatir. Jadi nggak ada hubungannya antara hobi masturbasi zaman dulu loh ya dengan kemandulan itu nggak ada gitu. Secara sperma itu diproduksi oleh buah pelir. Nah, buah pelir itu nggak ada istirahatnya, setiap hari itu memproduksi sperma sampai tua. Hari Minggu pun nggak ada liburnya. Jadi buah pelir itu nggak mengenal kata pensiun, begitu. Ya, sekarang saya tanya ke Mas Dodi, sperma kamu cukup kental nggak? Atau jumlahnya cukup banyak nggak? Banyak, Dok. Kental malah. Sampai luber-luber ya? Di depannya banyak banget, Dok. Ya udah, jadi secara kualitas spermamu kemungkinan baik, tapi belum diperiksa lab loh ya. Jadi kalau hormon androgen itu pada laki-laki itu bekerja dengan baik, itu umumnya spermanya tidak encer dan spermanya cukup banyak waktu hubungan. Coba lihat tanganmu. Nah, ini bulunya sedikit, tapi kumisnya tumbuh kok. Berarti hormon androgennya bagus. Berarti yang saya tangkap semakin banyak bulunya, semakin baik hormon androgennya. Berarti kenapa saya dulu nolak lamarannya abang gondrong? Tuh kan, masa lalu lagi. Gimana? Dikiranya yang bulunya banyak itu subur begitu. Kamu tandus kayak sama retak-retak ya enggak gitu. Ya orang India, orang Arab itu bulunya banyak, tapi kan nggak semuanya subur kayak gitu. Kamu pernah keragunan nggak? Pernah sih. Pernah lihat gorila? Terus gorila sama dia milih mana? Ini abang saya lah. Ya makanya, jadi nggak semuanya yang bulunya lebat itu subur, bukan masalah itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau bulu dadanya banyak terus subur kayak gitu. Ya sudah, kalau itu kamu cari yang itu di tukang cukur, mereka tahu yang bulu dadanya lebat gitu. Apa jangan-jangan ini, Dok, ya? Jangan-jangan istri saya kan suka memelihara kucing, banyak kucing. Apa jangan-jangan gara-gara itu ya, Dok, ya? Emang kamu suka banyak melihara kucing garong? Cuma satu, Dok. Ini dia. Enggak lah, Dok. Saya itu cuma melihara kucing Malisma kok. Ya, cuma kucing juga nggak ada yang punya rumah sendiri. Nggak apa-apa, kamu kalau kamu punya yang kucing, berarti kamu benar, kamu punya yang binatang. Iya kan? Salah satunya. Satunya dia paling saya sayang, Dok. Ya udah, jadi melihara kucing itu hubungannya dengan infeksi, biasanya parasit toxoplasma. Toxoplasma itu masuk dalam infeksi tors. Tors itu toxoplasma, O-nya others, itu bisa sipilis, bisa AIDS, kemudian R itu rubella, C-nya itu cytomegalovirus, kemudian S-nya itu herpes simplex.
itu infeksi yang ada di rahim wanita akibat ada infeksi tadi. Tapi umumnya infeksi itu mengganggu kehamilan dan membuat mungkin lahir prematur atau janin tumbuh cacat. Tapi tidak ada hubungannya dengan kehamilan, atau maksudnya tidak hubungannya dengan kemandulan. Kemandulan itu terjadi jika terhalangnya pembuahan. Nah, pembuahan itu terjadi kalau ada pertemuan antara sperma sama sel telur, gitu. Nah, itu melalui hubungan suami istri. Kamu sering berhubungan nggak sama? Wah, sering banget dok, lewat WA, lewat Facebook, lewat SMS, bahkan setiap hari dok. Telepon, SMS, WA, gitu. Oh ya sudah, nanti anaknya Mbak di-download aja. Nah, ya, terus nanti dikasih makan emoticon, terus kemudian nanti di-upload kayak gitu ya. Jadi nggak gitu, hubungan itu hubungan yang intens, hubungan badan. Itu maksimalkan pada waktu masa subur. Masa subur wanita itu ada tertentu waktunya, gitu. Nah, kamu mainnya teratur nggak? Ya teratur sih dok ya, tapi kadang suka maju sehari sih. Maju sehari, oh ya. Jadi kalau pada wanita itu kalau mensnya teratur, umumnya kesuburan itu kira-kira antara hari ke-10 sampai hari ke-17. Dihitung dari hari pertama menstruasi, ya. Tetapi kesuburan sesungguhnya itu sebenarnya hanya 1 hari, ya. Jadi pada saat indung telur memproduksi telur matang, mengeluarkan telur matang. Nah, telur matang itu harus segera dibuahi oleh sperma dalam waktu 12 sampai 24 jam, gitu. Ya, jadi kesuburan pada wanita itu hanya terjadi 1 hari. Ya kayak mirip itulah, mirip bulan purnama. Bulan purnama itu kan hanya muncul sekali dalam sebulan. Jadi harus waspada saat bulan purnama itu ada, tembak gitu. Tapi sih saya tidak pernah mengaum dok waktu saat bulan purnama. Maksudnya kayak serigala gitu. Ya, jadi tanda-tanda saat wanita sedang berovulasi itu ada kira-kira 3 yang bisa diamatin loh ya. Pertama, jadi suhu basah tubuh meningkat. Jadi pakai cara sederhana, Mbak Rizka beli termometer manual, ya. Terus tiap bangun pagi setelah bersih menstruasi, termometer manual itu ditempelkan di sudut vagina. Ya, jadi umumnya suhu basah badan itu menetap sekitar 36,7 begitu. Nah, tapi pada saat terjadi keluarnya telur matang tadi suhunya biasanya meningkat, gitu. Nah, kalau pada saat itu ketemu suhunya yang meningkat, berarti langsung on fire. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya pada saat terjadi ovulasi atau bertelur itu ada produksi lendir di vagina. Itu dari leher rahim biasanya. Itu peran dari hormon estrogen, perubahan dari hormon estrogen, dan itu menyebabkan ada produksi lendir seperti putih telur. Nah, tiap habis menstruasi Mbak Rizka bisa coba tarik dari sudut vagina misalnya. Kalau lendirnya agak panjang, berarti sedang subur, on fire, tembak, double kill, ya gitu. Nah, terus yang ketiga, itu biasanya Mbak Rizka kan lebih kayak bergairah kayak gitu, berbunga-bunga, kayak bunga matahari mau dibuahin lebah kayak gitu. Jadi berbunga-bunga kayak gitu. Jadi kalau Mbak Rizka kok merasa kok bergairah, ya nggak usah malu-malu, ajak suami berhubungan gitu. Ya gengsi lah dok, masa perempuan duluan yang ngajak. Untuk agar tahu istri kita sedang bergairah, bagaimana dok? Dia mau bergairahnya waktu saat lihat dompet saya saja dok, dia sedang bergairah kalau lihat dompet saya. Jadi bergairahnya tangga muda doang. Iya dok. Nah kalau pas tangga muda pas mens gimana? Dari toh ya sudah. Jadi Mas Dodi kalau pengen tahu Mbak Rizka sedang bergairah apa enggak itu bangun pagi Mas Dodi intip dari selimut. Kalau kira-kira Mbak Rizka kok bangunnya kelihatan ketawa-ketawa, terus kemudian
joget-joget, ngelilingin pohon atau ngelilingin tiang, nah itu berarti sedang gairah tadi gitu. Nggak mungkin. Mungkin kok Mbak Rizka, kan kedudukan wanita sama pria itu sama. Jadi kalau secara biologi, secara rohani yang Mbak pengen, ya sudah ajakin secara lembut. Tapi kalau nggak mau, paksa. Gitulah. Kalau saya lagi nggak mau gimana dok? Nggak mungkin. Orang kucing garong dikasih kepala ikan kok nggak mau. Ya jadi begini, lanjutin ya. Kan mensal tadi teratur. Jadi pembuahan itu terjadi jikalau tidak ada hambatan antara bertemunya sperma sama sel telur tadi. Nah jadi sel telur tadi akan nungguin sperma di jembatan Fallopi namanya. Nah, jembatan Fallopi itu terletak antara rahim sama indung telur. Nah, dia nungguin di jembatan itu. Nah, kemudian sperma yang jumlahnya miliaran tadi masuk ke dalam rahim dan kemudian beradu cepat. Ini kayak pelari maraton. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling dapat. Jadi siapa cepat, siapa kuat dapat. Nah, ketemu ya sang juara ini. Nanti setelah ketemu baru akan mereka janji hidup semati seia sekata, kemudian mereka akan bergerak ke rahim, berjalan ke rahim dan kemudian membuat rumah di situ untuk memulai hidup baru. Kami saja masih ngontrak dok. Ya itu perumpamaan kok, kamu ngontrak itu ya ceritamu, pasangan muda kok. Nah jadi pembuahan tadi saya teruskan ya, itu terjadinya gagalnya pembuahan itu kalau ada gangguan yang jalannya sperma menemui sel telur di jembatan Fallopi tadi. Misalnya kena infeksi atau apa, jembatan Fallopinya bisa tertutup. Atau ada hambatan di lingkungan rahim. Bakal janin persatuan antara sperma sama telur mau menancapkan diri di rahim, di situ banyak gangguan misalnya. Nah itu baru terjadinya infertilitas atau belum punya keturunan, ya dari situ gitu. Nah, apa benar dok? Kalau sehabis berhubungan, supaya pembuahan itu berhasil, kaki saya harus dibalikin ke atas, misalnya kayak ke dinding gitu. Ya enggak lah, nanti malah kalau kejatuhan cicak gimana? Maksudnya yang gimana? Ya jadi enggak, itu mitos. Jadi sperma itu udah punya kekuatan jalan sendiri. Sperma itu suka keluyuran kayak gitu, mencari sel telur tadi, jadi nggak harus dinaikin ke dinding itu, tidak gitu ya. Sudah cukup itu dulu ya penjelasan saya. Yang penting kalian berdua harus kompak, setara dan terbuka gitu. Memiliki cinta itu segalanya ya, entah nanti Tuhan memberikan berkah pada kalian apa enggak, yang penting kalian saling mencintai. Itu segalanya menurut saya. Nah jadi tetap kalian ikhtiar. Kalau kalian diberi berkah, diberi amanah, jaga anak kalian nanti ya. Sudah dok. Apa benar posisi menentukan prestasi dok? Jadi bagaimana dok? Apa posisi yang bagaimana yang bagus untuk perhubungan suami istri ini? Ya posisi yang bagus itu ya di atas genteng atau di atas pohon, aneh-aneh aja kamu. Posisi itu sama aja semuanya. Yang penting sering-sering lah kalian ya gitu. Kalian pasangan muda, energi kalian masih tinggi begitu. Oke? Ya udah ya. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Jadi nggak usah itu apa naikin kaki ke dinding, nanti dindingnya kotor sama warna kaki ya. Mas Yodi, kucingnya yang di rumah jangan kejar-kejar, kasihan ya. Oke ya, oke, tamat. Mudah-mudahan seperti jadi ngomongnya ya. Terima kasih dok. Yuk, mari. Selamat siang. Selamat siang ya.